Dewa medis terkuat. Bab 597. Kaisar Sin tampak bangga. Dengan tangan di belakang punggung dan mata bangga menatap langit berbintang, ada 6 Dewa Tao. Ekspresi ke-6 Dewa Dao Agung tampak sangat serius. Mereka saling memandang dan ekspresi mereka menjadi agak serius. Orang ini terlalu kuat. Jangan melawannya secara langsung. Jika kita berenam menyerang bersama, apakah kamu masih takut kita tidak bisa mengalahkannya? Hebat. Kalau semua orang bekerja sama, tidak akan jadi masalah untuk mengalahkannya. Kaisar Han tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Kalian adalah 6 penguasa Dao yang agung, tidak bisakah kalian sedikit malu? Kalian benar-benar menyerang Sang Jun pada saat yang sama, sungguh tidak tahu malu. Wajah penguasa Dao ke-6 berubah dingin. Bajingan. Dalam pertempuran antara penguasa Dao, bagaimana mungkin seorang kaisar ilahi sepertimu memiliki hak untuk berbicara? Kau sedang mencari kematian. Begitu kata-kata ini diucapkan, salah satu penguasa Dao langsung mengambil tindakan terhadap Kaisar Han. Momentum yang luar biasa itu menghancurkan penghalang ruang dalam kehampaan dan mulai retak, menuju langsung ke wajah Kaisar Han. Melihat pemandangan ini, Kaisar Han tidak dapat menahan ekspresinya yang berubah drastis. Seberapa kuat serangan dari alam Dao Lord? Itu hanya gerakan acak, dan bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh Kaisar ilahi seperti dia. Jika serangan ini mengenainya, tak usah dikatakan lagi, dia harus mati di sini hari ini. Namun, melihat serangan yang datang ke arahnya, Kaisar Sin langsung meninju. Ledakan. Kekuatan penghancur yang besar langsung menghancurkan serangan lawan dan meledakkan lubang hitam di luar angkasa. Kaisar Sin menarik tinjunya sedikit. Kamu bisa memukul anjingku kapanpun kamu mau. Konyol. Beberapa penguasa Dao menyipitkan mata dan mendengus dingin. Kalau begitu, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Ayo kita hadapi orang ini bersama-sama. Tak perlu bicara soal moralitas. Bunuh saja dia. 6 Dewa Dao menyerang secara bersamaan, dari 6 arah, depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Arah 6 sisi menghalangi semua rute pelarian Kaisar Sin. Kaisar Han dan yang lainnya merasakan getaran di hati mereka. 6 Dewa Dao semuanya telah mengambil tindakan bersama. Saya khawatir Sang Jun tidak bisa membiarkan ini begitu saja, kan? Jika Sang Jun terluka atau bahkan mati, siapakah yang akan mampu melawan Xiao Chen selanjutnya? Murid semua orang mengecil, tangan mereka mengepal, dan mata mereka dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Tentu saja kekhawatiran ini hanya untuk mereka sendiri. 6 formasi besar saling menekan, menjebak Kaisar Sin di dalam, dan terus menyusut. Sepanjang jalan, kemanapun dia lewat, penghalang ruang runtuh satu persatu, dan seluruh ruang terkoyak dan terisolasi. Tekanan yang dibawa oleh kekuatan magis tertinggi ini, meskipun tidak ditujukan kepada para penonton, membuat mereka merasakan jantung berdebar-debar. Inikah kekuatan alam Dewa Dao? Dibandingkan dengan Kaisar Dewa, dia jauh lebih tinggi tingkatannya. Begitu kekuatan magis digunakan, penghalang ruang angkasa akan langsung meledak. Mengerikan. Terlalu menakutkan. Namun, tepat ketika 6 Dewa Dao menyerang pada saat yang sama dalam upaya untuk menekan Kaisar Sin akhirnya mengambil tindakan. Dia menghentakkan kakinya, dan sebuah formasi tiba-tiba terbentuk, langsung menghancurkan ruang dan memicu guntur, menghalangi formasi Fei Hu Jun di bawah di tempat. Kemudian, Kaisar Sin mendengus dingin, dan sebuah formasi secara otomatis meletus ke 5 arah, atas, depan, belakang, kiri, dan kanan, membombardir bagian luar. Formasi yang dibentuk oleh Bigan dan yang lainnya saling membombardir bersama-sama, dan hanya dalam 1 detik, kemajuan 5 penguasa Dao terhenti. Bersama dengan Fei Hu Jun sebelumnya, serangan 6 Dao Jun sebenarnya diblokir oleh Kaisar Sin dalam 1 detik. Semua orang yang hadir mengalami pengecilan pupil dan rambut mereka berdiri tegak. Sangat kuat. Para kaisar tidak dapat menahan kegembiraannya. Kaisar Sin dari Sang begitu kuat sehingga ia mampu bertarung melawan 6 penguasa Dao Agung dan tetap tak terkalahkan. Lalu bukankah semudah mengambil sesuatu dari tas untuk membunuh Xiao Chen? Hahaha. Sangat bagus. Sangat bagus. Kali ini, Xiao Chen pasti akan mati. Di medan perang, ke-6 Dewa Dao menggertakkan gigi mereka, menatap Kaisar Sin, dan mencoba yang terbaik untuk mengerahkan kekuatan mereka dan dengan gila-gilaan menekan Kaisar Sin. Akan tetapi, tidak peduli bagaimana formasi itu berputar atau seberapa besar kekuatan yang dikeluarkan, ia tidak dapat maju bahkan 1 inci pun. Saat formasi itu berputar, ia terjerat dan bergesekan dengan formasi Kaisar Sin,
menciptakan kekuatan ledakan yang terus-menerus menghancurkan penghalang ruang. Kedua belas formasi itu bertabrakan satu sama lain, dan kekuatan ledakan yang dihasilkan berubah menjadi sinar cahaya ilahi yang melesat keluar dengan cepat. Menyerang ke dalam kekosongan akan langsung menghancurkan penghalang ruang angkasa. Saat menyentuh tanah, itu akan langsung menembus seluruh planet besar makam Zhou Jun. Cahayanya bersinar bagaikan pedang tajam. Terlebih lagi, leluhur tua Kaisar Jin, yang berada di puncak alam Kaisar Ilahi, tersapu tanpa ampun oleh cahaya ilahi. Dia tidak memberikan perlawanan sama sekali dan penghalang luar angkasa itu hancur di tempat. Kemudian, cahaya ilahi menembus tubuhnya dan membunuhnya. Baru pada saat inilah semua orang yang hadir merasakan betapa dahsyatnya kekuatan Dao Jun yang tak tertandingi. Baru pada saat inilah semua orang yang hadir menjadi semakin kagum dan takut kepada Sang Guru Tao. Kuat sekali. Akibat pertempuran itu begitu dahsyat sehingga bahkan Kaisar Ilahi di puncak kekuasaannya tidak dapat menahannya. Sungguh monster yang hidup seperti ini. Dalam sekejap, Kaisar Ilahi yang kuat dan tak terhitung jumlahnya mengepalkan tangan mereka, menatap ketujuh Dewa Dao di medan perang dengan mata yang menyala-nyala. Pada saat ini, Dao Jun adalah target mereka. Terutama Kaisar Xin. Mereka adalah objek pemujaan gila mereka. Kekuatan Dao Jun melampaui imajinasi. Dan Kaisar Xin benar-benar mampu melawan 6 penguasa Dao Agung sendirian. Kekuatan seperti itu sungguh bertentangan dengan keinginan surga. Membunuh Xiao Chen akan sangat mudah. Tidak peduli seberapa kuatnya Xiao Chen, dia hanya seorang penguasa Dao biasa. Kaisar Xin bahkan memandang rendah kekuatan gabungan dari 6 penguasa Dao Agung, apalagi Xiao Chen. Semua Kaisar Dewa mengepalkan tangan mereka dan saling menatap, dengan senyum penuh arti di mata mereka. Sudah diputuskan. Kali ini, mereka akhirnya bisa menenangkan hati mereka. Sekarang, saksikan saja Kaisar Xin membunuh 6 penguasa Dao Agung, lalu tunggu Xiao Chen kecil datang dan mati. Hahaha. Hampir semua orang tidak dapat menahan tawa. Dan Kaisar Xin terlalu malas untuk membuang-buang waktunya dengan para penguasa Tao. Sudah 3000 tahun. Kekuatan kalian berenam seperti ini. Kupikir kalian sangat kuat. Sekarang tampaknya harapanku sia-sia. Setelah terdiam sejenak, dia bicara lagi. Terserahlah. Kalian hanya sekelompok manusia biasa. Aku seharusnya tidak mengharapkan apapun dari kalian sejak awal. Lebih baik aku membunuh kalian secepatnya dan menunggu dan melihat seberapa kuat Xiao Chen. Bab 598. Saat Kaisar Xin selesai berbicara, auranya tiba-tiba meningkat. Pupil mata semua orang yang hadir mengecil. Sangat kuat. Ya ampun. Dia bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Seberapa kuat dia? Semua orang yang hadir amat terkejut. Tahukah Anda, Kaisar Xin disegel oleh Raja Zhou selama 3000 tahun. 3000 tahun. Selama 3000 tahun ini, kecepatan kultivasinya tidak terlalu cepat, bahkan tidak sama sekali. Namun, 6 prajurit tingkat Dao Lord di sisi berlawanan telah berlatih keras. Jeda 3000 tahun, dan masih 6 lawan 1. Dalam situasi seperti itu, Kaisar Xin masih mampu menang. Orang ini sangat kuat. Bersamaan dengan ledakan momentum ini, formasi 6 jalur Kaisar Xin segera mempercepat putarannya. Saat putarannya bertambah cepat, formasi 6 jalan juga terus-menerus mendorong ke-6 penguasa Dao menjauh. Terpisah oleh 2 formasi, ke-6 alat peraga itu menggertakkan gigi mereka, dan pupil mereka berkilat dengan ekspresi tak percaya yang intens. Sialan. Oh. 6 Dewa Dao meraung serempak. Ledakan. Formasi itu bertabrakan dan ledakan terdengar di mana-mana. Pada saat ini, serangan mereka tampaknya benar-benar memiliki efek menekan Kaisar Xin. Wajah semua orang berseri-seri karena kegembiraan, tetapi pada saat ini, Kaisar Xin mendengus dingin dan mengerahkan kekuatannya lagi. Cahaya ungu tua tiba-tiba muncul dari tubuhnya, mengembun menjadi bentuk naga, dan mengeluarkan suara gemuruh. Mengaum. Energi naga ungu emas. Ini adalah energi naga ungu emas yang hanya bisa diolah oleh kaisar legendaris. Sialan. Semuanya sudah berakhir sekarang. 6 Dewa Dao berteriak dengan marah, merasa marah dan kesal. Akan tetapi, betapapun marahnya mereka tetap tidak dapat menahan kekuatan lawan. Awalnya, kekuatan Kaisar Xin lebih kuat dari mereka. Belum lagi, Kaisar Xin sekarang memiliki energi naga emas ungu yang melindungi tubuhnya. Orang ini pasti menang. 6 Dewa Dao mengatupkan gigi mereka begitu keras hingga darah mengalir dari gusi mereka.
Tetapi formasi itu pecah satu demi satu dan tidak dapat bertahan sama sekali. Klik, klik. Akhirnya, dengan ledakan suara yang menghancurkan, formasi itu meledak sepenuhnya. Ledakan. Ledakan dahsyat langsung merobek penghalang ruang angkasa itu dan menyebar, mengguncang seluruh bidang bintang kecil dan penghalang ruang angkasa, yang mulai berfluktuasi seperti gelombang. Tubuh para kultivator di bawah alam penguasa ilahi, termasuk mereka yang berada di alam penguasa ilahi, menjadi seperti gelombang. Tingkat di mana gaya ruang angkasa terpelintir begitu mengerikan hingga membuat orang menggigil ketakutan. Jika ada yang menyerang penghalang ruang angkasa saat ini, bahkan sejumlah kecil kekuatan dapat menghancurkan penghalang ruang angkasa tersebut. Tubuh seorang pendeta tingkat Raja Dewa terkoyak. Semua kaisar dewa mulai gemetar ketakutan. Bahkan hati mereka siap menerima kekuatan alam Dewa Dao. Tetapi, ketika mereka melihat kekuatan Dao Jun yang sebenarnya, mereka tetap tidak dapat menahan rasa takut yang amat sangat. Ini bukan lagi masalah persiapan atau tidak. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima dalam pandangan dunia mereka. 6 penguasa Dao langsung terhantam oleh hantaman itu, memuntahkan darah dan terlempar mundur. Wajah mereka pucat dan mereka amat ketakutan. Mata mereka semua tertuju pada sosok gagah yang berdiri gagah di bawah langit berbintang tak jauh dari sana. Pada saat ini, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tampak sekuat pelangi. Di sampingnya, seekor naga panjang berwarna ungu tua tengah mengaum dan berputar mengelilinginya. Sepasang mata naga ungu besar seperti lonceng tembaga mengamati semua orang di depannya. Tatapannya seolah-olah dia sedang melihat sekelompok semut. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang dapat menandingi Kaisar Xin. Menakutkan sekali. Apakah ini Taois? Salah. Dao Jun tidak memiliki kekuatan seperti ini. Ini Kaisar Xin. Kaisar Xin dari Sang. Semua orang menahan napas, dan ke-6 penguasa Dao tampak sepucat kematian. Menghadapi Kaisar Xin yang begitu kuat, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat membalas dendam. Bukan hanya saya tidak bisa melaporkannya. Saya khawatir mereka akan mati di sini hari ini. Semua orang mengepalkan tangan dan menggertakkan giginya. Latihan selama 3000 tahun masih belum sebaik 3000 tahun segel Kaisar Xin. Ini sungguh suatu hal yang sangat memalukan. Sungguh memalukan. Tetapi pada saat ini, suatu kekuatan dahsyat melesat lagi dari langit yang jauh. Tepatnya, momentum ini tidak begitu kuat. Mungkin auranya sama dengan Kaisar Ilahi. Namun, dia berani menerobos masuk ke medan perang saat ini, yang tidak diragukan lagi sangat menarik perhatian. Tepat ketika semua orang mengerutkan kening, bertanya-tanya dari mana datangnya aura ini, pihak lain sudah tiba. Dia tidak pergi menemui Kaisar Xin, dia juga tidak pergi menemui 6 penguasa Dao Agung, tetapi pergi langsung ke hadapan sekelompok kaisar dari berbagai dinasti. Kalian bajingan, kalian pikir mengolok-olokku itu menyenangkan, Xiao Chen, ya kan? Teguran marah ini mengejutkan orang-orang dinasti dan juga membuat Kaisar Xin sedikit menyipitkan matanya. Apakah anak ini Xiao Chen? Dilihat dari auranya, dia hanya setingkat Kaisar Ilahi. Apakah dia menyembunyikan auranya? Namun tak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Entah dia punya aura tersembunyi atau tidak, karena dia terlibat dengan sampah-sampah ini, kelihatannya dia bukan orang yang kuat. Kaisar Xin tidak dapat menahan perasaan sedikit kecewa. Tahukah Anda, orang-orang hebat itu luar biasa dalam visi dan pikiran. Setidaknya, karena Xiao Chen adalah seorang penguasa Dao, dia tidak perlu repot-repot dengan alam kaisar dewa yang kecil ini. Itu sungguh terlalu murah. Para kaisar dari berbagai dinasti juga membuat murid-murid mereka mengecil dan mundur beberapa langkah karena takut. Sebelumnya, Xiao Chen meninggalkan bayangan pada mereka, dan mereka belum melupakannya. Namun, meskipun ada beberapa bayangan di hati mereka, orang-orang ini tidak lagi takut pada Xiao Chen. Tidak ada yang lain. Pada saat ini, mereka sudah memiliki Kaisar Xin yang mendukung mereka. Kekuatan Kaisar Xin sudah diketahui semua orang. Tak seorang pun dapat menahan kekuatan sebesar itu. Dengan dorongan dari Kaisar Xin, Kaisar Ming langsung mendengus dan berkata, "Berani sekali kau, Xiao Chen. Kau masih berani bersikap sombong. Kau pikir kau masih bisa mendominasi segalanya. Buka mata anjingmu dan lihatlah dengan jelas. Yang berdiri di sini adalah Tuan Sangjun yang bermartabat. Dengan Tuan Sangjun di sini, mengapa kau tidak segera menundukkan kepala dan mengakui kesalahanmu?" Kaisar Tang juga berteriak keras. "Benar sekali. Xiao Chen, kau sudah mati tanpa tempat pemakaman. Kenapa kau tidak segera menyerah? Mungkin Tuan Sangjun akan senang dan memberimu tubuh yang utuh." Bising.
Xiao Chen berteriak dengan marah dan langsung meninju. Sekali dia melancarkan serangannya, siapakah yang dapat menandinginya? Kilatan cahaya muncul dan langsung meledakkan Kaisar Ming dan Kaisar Tang di tempat. Dia benar-benar marah. Mereka hanya sekelompok bajingan di wilayah Kaisar Ilahi, tetapi dia berbelas kasih dan memberi mereka kesempatan. Pada akhirnya, orang-orang ini berani menentangnya. Itu kejahatan yang layak dihukum mati. Bersambung.